Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PJJ 22 sampai 28 Agustus 2021, Rut 3 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri, tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannyalah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam dengan terkejut, terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Ia anakku, sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripada aku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaringlah saja, tidur sampai pagi." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tidak terlalu berlebihan jika dikatakan hubungan antara menantu dan mertua tidak atau jarang sekali harmonis. Mertua membenci menantunya dan menantu membenci mertuanya. Bahkan rumah tangga bisa berantakan karena kehadiran mertua. Bahkan bercerai karena perilaku mertua. Berbeda dengan Naomi dan Rut, mereka hidup rukun dan berbahagia. Mereka patut menjadi teladan bagi mertua-mertua dan menantu-menantu masa kini. Kenapa bisa demikian? Dan ada apa dengan mereka? Marilah kita lihat kehidupan mereka, supaya kita bisa merenung kenapa mertua dan menantu tidak harmonis. Naomi adalah seorang mertua yang baik, cerdas dan beriman. Sama, Rut juga demikian. Ia adalah menantu yang baik, penurut dan beriman kepada Allah. Entah kebaikan apa yang sudah dilakukan Naomi pada Rut sewaktu di Moab, tidak dijelaskan kepada kita. Tetapi dari keputusan yang diambil Rut untuk mengikut Naomi pulang ke Bethlehem, walaupun ia sudah janda, menunjukkan bahwa Naomi adalah mertua yang baik. Andaikan ada kejahatan yang dilakukan Naomi padanya waktu di Moab, tentu ia tidak akan ikut sertanya untuk pulang ke Bethlehem. Dan pertimbangan Naomi yang menyuruh menantunya Orpa dan Rut pulang ke Moab karena tidak ada lagi yang diharapkan darinya, mengindikasikan
bahwa Naomi ini selain baik hati, ia juga seorang yang cerdas dan bijaksana. Ia memikirkan kebahagiaan dan masa depan kedua menantunya yang sudah janda kala itu. Ia berkata dalam Rut 1 ayat 8 sampai 19. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anak. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terajung terhadap aku?" Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu dan minta diri. Tetapi Rut berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dari penggalan percakapan ini, tampaklah jelas kepada kita bahwa mereka adalah orang-orang yang baik, yang saling memikirkan kebahagiaan satu dengan yang lain. Dan lihatlah yang terpenting dari percakapan ini, bahwa nama Tuhan disebut-sebut dalam percakapan mereka. Itu artinya mereka adalah orang-orang yang sungguh mengenal Allah dan punya hubungan dekat dengan Allah. Rut yang adalah orang Moab berkomitmen mengikut Naomi dengan berkata, "Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku." Dan setelah tiba di Bethlehem, terlihat lagi bahwa Naomi memikirkan kebahagiaan menantunya Rut. Ia bertanya, menjelaskan, dan menunjukkan cara supaya Rut dapat berbahagia. Katanya kepada Rut, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tapi jangan engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah mendekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Naomi bukan hanya baik, tapi cerdas dan beriman. Ia paham tentang hukum-hukum Musa yang mengharuskan saudara laki-laki dari laki-laki yang sudah meninggal yang tidak mempunyai anak menikahi ipar janda saudaranya itu. Dan Boas adalah salah satu dari sanak suaminya yang berhak nikahinya. Inilah yang disebut dengan perkawinan levirat atau perkawinan ipar janda. Dalam bahasa Indonesia disebut perkawinan ganti tikar. Lihat kitab Ulangan 25 ayat 5-6.
Demikian dituliskan. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apabila terjadi pertengkaran antara mertua dan menantu, itu sudah pasti disebabkan oleh kebodohan, kejahatan, dan kurangnya iman percaya kepada Tuhan di antara mereka. Bisa kedua belah pihak sama-sama kurang beriman, sama-sama bodoh, dan sama-sama jahat. Bisa juga salah satu di antaranya. Jika hanya mertuanya yang baik dan beriman, maka keharmonisan kedua pihak tidak akan pernah terjadi. Dan apabila hanya menantunya yang beriman, baik dan cerdas, tidak akan mungkin terjadi. Kedua-duanya harus baik, bijaksana, percaya kepada Tuhan. Jika tidak, maka memang lebih baik mereka tidak berdekatan supaya tidak bertengkar. Memang tidak baik saling berjauhan, tetapi daripada berseteru, itu jauh lebih baik. Prinsip ini bukan hanya berlaku bagi mertua dan menantu, tetapi bagi sahabat dengan sahabatnya, bagi setiap orang yang ada dalam komunitas atau dalam suatu hubungan. Sebab itu berdoalah kepada Tuhan yang memberi kebaikan, kepintaran dan iman yang teguh kepada setiap orang yang kepadanya. Dan jika semua itu kita miliki, menunaikan tanggung jawab bukanlah sesuatu yang sulit lagi. Bahkan lebih dari tanggung jawab akan dapat ditunaikan. Amin.